Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 terdiri dari Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan dan kalian simak video pembelajaran dari Pak Agung supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Agung di akhir video pembelajaran ini. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, sekarang perhatikan gambar di samping. Apakah menurutmu panas bisa berpindah? Bagaimana caranya panas berpindah? Apakah kamu pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala? Apakah kamu merasakan panas? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini adalah pertanyaan untuk mengenal materi kita kali ini, yaitu tentang sumber energi panas. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang pertama. Nah, di sini kalian perhatikan panah apa yang kita rasakan saat berjemur di bawah sinar matahari. Tentu kita akan merasakan panas karena terkena dari sinar matahari. Kemudian yang kedua, mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Nah, karena dibantu oleh panas matahari hingga baju yang basah tadi menjadi kering. Kemudian yang ketiga di sini apa yang terjadi pada air di dalam panci tersebut? Di sini ada kegiatan yaitu memasak air dengan menggunakan api di atas kompor. Lama-kelamaan air yang ada di panci akan menguap dan habis karena terkena panas dari api yang ada di kompor. Nah, apakah kamu pernah melihat peristiwa-peristiwa seperti dalam gambar? Pastinya setiap hari kita melakukan hal-hal tersebut. Kita bisa melihatnya di sekitar kita. Kemudian yang terakhir di sini sumber panas apa saja yang dapat kamu temukan dalam gambar? Yang kita temukan di sini adalah sumber panas adalah matahari. Kemudian ada juga yang kedua di sini adalah sumber panas dari api. Nah, untuk lebih jelasnya, mari anak-anak perhatikan lagi penjelasan Pak Agung berikut ini. Apa yang dimaksud dengan kalor? Ada yang tahu? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari panas atau kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Jawabannya adalah sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Nah, jawabannya adalah matahari dan api adalah sumber energi panas. Berikutnya, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Jawabannya adalah energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Matahari menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Panas matahari juga dapat digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Nah, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu.
Nah, jawabannya adalah menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit. Setelah itu kalian rasakan di pipi kalian telapaknya, pasti akan terasa hangat. Kemudian bisa juga dengan menggosokkan mistar atau penggaris plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Kemudian rasakan pada mistar tersebut akan terasa hangat. Nah, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Jawabannya adalah nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Kemudian selain itu juga dengan menggosokkan kayu kering ke tanah yang kering juga hingga keluar api. Nah, ada pertanyaan lagi, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Jawabannya adalah api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengenal sumber energi panas. Ada apa aja itu sumber energi panas? Yang pertama ada matahari, yang kedua api, yang ketiga listrik, yang keempat gesekan antara dua benda. Aku akan jelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu sumber energi panas, matahari. Nah, kegunaannya yaitu yang pertama, kalian perhatikan panah ini untuk mengeringkan pakaian. Kemudian yang kedua untuk mengeringkan makanan. Di sini ada ikan asin yang dikeringkan dengan bantuan sinar panas matahari. Kemudian yang ketiga, di sini menghasilkan listrik tenaga surya dengan menggunakan panel surya. Kemudian yang keempat di sini untuk menjaga kesehatan tulang. Yang kelima ini sebagai sumber penerangan alami. Kemudian yang keenam membantu pertumbuhan tumbuhan. Nah, juga sebagai proses fotosintesis pada tanaman. Berikutnya yang kedua adalah api, anak-anak. Nah, fungsinya api yang pertama sebagai api unggun. Yang kedua yaitu sebagai penerangan dengan menyalakan lilin. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memasak. Kemudian yang keempat digunakan sebagai obor. Kemudian yang ketiga yaitu sumber energi panas listrik. Nah, untuk apa aja itu? Yang pertama di sini untuk menyetrika. Nah, menyetrika dan panasnya ini akan merapikan baju. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat untuk menetaskan telur. Nah, di sini ada lampu ini menyala nanti akan mengeluarkan panas sehingga telur-telur ini kalau sudah waktunya nanti akan menetas. Kemudian yaitu ada magic comb atau magic jar. Kemudian di sini ada microwave. Microwave ini berfungsi untuk menghangatkan makanan. Itu tadi adalah sumber energi panas dengan menggunakan listrik. Berikutnya yaitu sumber energi panas dengan gesekan antara dua benda. Ada apa aja itu? Yang pertama dengan cara menggesekkan kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua yaitu gesekan antara kapas rem dengan cakram rem yang ada di sini besinya. Kalau setelah lama digunakan nanti akan terasa panas. Kemudian yang ketiga yaitu penggesekan kayu dengan kayu. Nah, ini adalah cara yang digunakan orang zaman dahulu dalam membuat api. Ya, cara yang kedua, orang zaman dahulu dalam membuat api dengan menggunakan 2 buah batu yang digesekkan sehingga percikannya akan menjadi api. Bacalah teks di samping ini dengan seksama. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit.
Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut? Apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara dua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di sini kita menginjak pada ayo menulis. Yang pertama, apa judul bacaan tadi? Pasti kalian kalau sudah membaca bacaan tadi, kalian pasti tahu judul bacaannya. Judulnya yaitu sumber energi panas. Kemudian yang kedua, tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contohnya. Kita mulai pada paragraf 1. Kata kuncinya yaitu energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, sekarang paragraf 2. Kira-kira apa, anak-anak? Ya, betul, energi panas matahari. Kemudian ada bumi, ada kegiatan manusia. Kemudian yang paragraf ketiga, kata kuncinya yaitu energi panas dapat dihasilkan, kemudian gesekan antara dua benda. Kemudian paragraf keempat, kata kuncinya yaitu api, kayu kering, korek api, dan kompor. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Nah, karena kita belajar di rumah, maka kita berdiskusi dengan orang tuamu atau saudaramu. Nah, kira-kira apa ya kesimpulannya dari bacaan di atas tadi? Nah, kesimpulannya yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari bacaan di atas. Bagaimana, anak-anak? Sudah paham ya? Perhatikan, anak-anak, di sini ada percakapan antara Siti dan Udin. Nah, kita mulai dari Siti dulu ya. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Kemudian Udin menanggapi, saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti, ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Kemudian Siti membalas, betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, itulah tadi percakapan antara Siti dan Udin tentang sumber energi panas. Nah, anak-anak, perhatikan di sini, matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Nah, sekarang perhatikan di sini, anak-anak. Perhatikan panahnya ya. Yang pertama di sini ada panel surya. Nah, panel surya itu bisa mendapatkan energi dari sinar matahari. Nah, sumber energi pembangkit listrik. Kemudian yang kedua di sini perhatikan manfaat sinar matahari dapat membantu pembentukan vitamin D yang bagus untuk tulang kita.
Kemudian bagi tumbuhan, sinar matahari atau panas matahari itu membantu proses dalam fotosintesis. Kemudian yang ketiga di sini perhatikan membantu proses pembuatan garam. Nah, ini petani garam membutuhkan sinar matahari atau panas matahari dalam pembuatan garam. Kemudian yang kelima yaitu membantu mengeringkan benda yang basah. Contohnya yaitu pakaian basah. Nah, kita jemur supaya kering. Kemudian ada kerupuk. Kerupuk ini sebelum digoreng harus dijemur dahulu supaya kering, sehingga nanti kalau digoreng hasilnya enak. Kemudian membantu proses dalam pengeringan ikan asin. Nah, itu tadi adalah manfaat dari energi panas matahari bagi kehidupan di sekitar kita. Sangat bermanfaat, bukan? Nah, coba sekarang kalian bandingkan sumber energi panas atau kalor manakah yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sumber energi yang berasal dari matahari, api, atau dari listrik? Kira-kira apa ya? Nah, jika kalian sudah mengerti tentang sumber energi panas, sekarang kita perhatikan gambar percobaan berikut ini. Nah, kalian perhatikan di sini yang gambar pertama ini adalah balok es ditempatkan di luar ruangan pada siang hari. Di sini ada mataharinya. Kemudian di sini ada es yang ditaruh di dalam ruangan di dekat jendela. Kemudian yang gambar yang ketiga di sini esnya itu ditaruh di dalam almari. Nah, perhatikan gambar yang pertama, apa yang akan terjadi pada es yang diletakkan di luar ruangan dengan terkena sinar matahari? Apa ya kira-kira yang terjadi? Ya betul, lama-kelamaan es akan cepat mencair anak-anak karena terkena panas dari sinar matahari. Perhatikan gambar yang kedua, apa yang akan terjadi pada es yang diletakkan di dekat jendela di dalam ruangan tanpa terkena sinar matahari langsung? Ya, lama-kelamaan es akan mencair, tapi agak lama karena tidak terkena panas langsung dari sinar matahari. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ketiga, dan apa yang akan terjadi pada es yang diletakkan di dalam ruangan, di dalam almari tanpa terkena sinar matahari langsung. Gambar ketiga ini esnya akan lambat dalam mencair. Dapatkah kalian menarik kesimpulan dari gambar percobaan tersebut? Kesimpulannya adalah karena es batu yang berada di luar ruangan terkena sinar matahari langsung sehingga mendapat energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan es batu yang ada di atas meja dan di dalam lemari. Sumber energi panas dapat merubah suatu benda. Hal ini dibuktikan dengan perubahan ukuran es batu pada percobaan. Tadi adalah kesimpulan dari gambar percobaan yang tadi kalian lihat. Untuk lebih jelasnya, kalian lakukan percobaan itu di rumah. Setelah itu, kalian simpulkan, samakah dengan kesimpulan yang ada pada pernyataan ini? Nah, selamat mencoba. Nah, tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor atau panas? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Yang ketiga, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Yang keempat, apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Yang kelima, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Yang keenam, bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Yang ketujuh, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? 8. Sebutkan 4 sumber energi panas. Yang kesembilan, apa sumber energi panas terbesar di muka bumi? Yang ke-10, mengapa es yang berada di luar ruangan dengan terkena sinar matahari cepat meleleh daripada es yang berada di dalam ruangan dan disimpan di tempat yang teduh? Nah, jelaskan. Nah, kalau kalian memperhatikan dan mendengarkan penjelasan video dari awal sampai akhir ini, artinya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Kemudian di sini ada tambahan tugas anak-anak, yaitu membuat video membaca teks bacaan yang berjudul Sumber Energi Panas. Selamat mencoba, jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat mencoba. Demikian materi kelas 5 tema 6 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.